Shalom. Baiklah, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Stefania Kleister Supit dengan NIM 21704143 kelas D. Saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah entomologi kesehatan dan saya mendapatkan topik nyamuk sebagai vektor virus. Saya memilih judul pengendalian terpadu vektor virus demam berdarah dengue, Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Pengertian penyakit demam berdarah dengue DBD yang biasa disebut dengue hemorrhagic fever merupakan satu dari beberapa penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan di dunia, terutama negara berkembang. Di Indonesia, masalah penyakit tersebut muncul sejak tahun 1968 di Surabaya. Belakangan ini, masalah DBD telah menjadi masalah klasik yang kejadiannya hampir dipastikan muncul setiap tahun, terutama pada awal musim penghujan. Di sini ada karakteristik A. aegypti dan A. albopictus. Karakteristik A. aegypti dan A. albopictus sebagai vektor utama virus DBD adalah kedua spesies tersebut termasuk genus Aedes dari famili Culicidae. Secara morfologis keduanya sangatlah mirip, namun dapat dibedakan dari strip putih yang terdapat pada bagian skutumnya. Dapat dilihat di gambar ini garis putih pada skutum. Skutum A. aegypti berwarna hitam dengan dua strip putih sejajar di bagian dorsal tengah yang diapit oleh dua garis lengkung berwarna putih. Sementara skutum A. albopictus juga berwarna hitam, hanya berisi satu garis putih tebal di bagian dorsalnya. Nah, di sini ada habitat dan kebiasaan hidup. Secara bioekologis, kedua spesies nyamuk tersebut mempunyai dua habitat, yaitu akuatik perairan atau fase pradewasanya telur, larva, dan pupa, dan daratan atau udara untuk serangga dewasa. Walaupun habitat imago di daratan atau udara, namun juga mencari tempat di dekat permukaan air untuk meletakkan telurnya. Berbeda dengan habitat imagonya, yaitu hidup bebas di daratan atau udara. Walaupun demikian, masing-masing dari spesies itu mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda, yaitu imago A. aegypti lebih menyukai tempat di dalam rumah penduduk sementara A. albopictus lebih menyukai tempat di luar rumah, yaitu hidup di pepohonan, kebun, atau kawasan pinggir hutan. Nah, di sini ada perilaku makan dan cara penularan penyakit. Imago A. aegypti dan A. albopictus mempunyai perilaku makan yang sama, yaitu menghisap nektar dan jus tanaman sebagai sumber energinya. Selain energi, imago betina juga membutuhkan pasokan protein untuk keperluan produksi dan proses pematangan telurnya. Bisa dilihat dalam gambar ini. Pada gambar kiri, imago A. aegypti menghisap nektar bunga dan pada gambar kanan imago A. aegypti menghisap darah inang. Nah, kita geser ke slide selanjutnya. Ini adalah cara penularan virus. Cara penularan virus DBD adalah melalui cucukan stilet nyamuk Aedebestina terhadap inang penderita DBD. Nyamuk Aedes yang bersifat antropofilik itu lebih menyukai menghisap darah manusia dibandingkan dengan darah hewan. Nah, pada gambar ini terdapat gambar telur A. aegypti dan gambar larva A. aegypti, pupa A. aegypti, dan imago A. aegypti. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang 4 gambar tersebut. Yang pertama tentang telur A. aegypti. Karakteristik telur Aedes adalah berbentuk bulat pancung yang mula-mula berwarna putih kemudian berubah menjadi hitam. Telur tersebut diletakkan secara terpisah di permukaan air untuk memudahkan penyebaran dan perkembangan menjadi larva dalam media air. Media air yang dipilih untuk tempat peneluran itu ialah air yang bersih, stagnan, tidak mengalir, dan tidak berisi spesies lainnya sebelum. Yang kedua, gambar larva A. aegypti. Larva A. aegypti semuanya hidup di air yang stadianya terdiri dari atas 4 instar.
Keempat instar itu dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari sampai 2 minggu, tergantung keadaan lingkungan seperti suhu air dan persediaan makanan. Pada air yang agak dingin, perkembangan larva lebih lambat. Demikian juga keterbatasan persediaan makanan juga menghambat perkembangan larva. Setelah melewati stadium instar keempat, larva berubah menjadi pupa. Nah, pada gambar ini terdapat pupa. Sebagaimana larva, pupa juga membutuhkan lingkungan akuatik air. Pupa adalah fase inaktif yang tidak membutuhkan makan, namun tetap membutuhkan oksigen untuk bernafas. Untuk keperluan pernafasannya, pupa berada di dekat permukaan air. Lama fase pupa tergantung dengan suhu air dan spesies nyamuk yang lamanya dapat berkisar antara 1 hari sampai beberapa minggu. Setelah melewati waktu itu, maka pupa membuka melepaskan kulitnya, kemudian imago akan keluar dari permukaan air dalam waktu singkat dan siap untuk terbang. Kesimpulannya, penyakit demam berdarah dengue DBD merupakan satu dari beberapa penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Penyakit tersebut disebabkan oleh flavivirus yang ditularkan oleh serangga. Serangga yang menjadi vektor penyakit tersebut adalah Aedes aegypti dan kedua Aedes albopictus. Di antara kedua vektor tersebut, aegypti dikenal sebagai vektor utama DBD karena inang utamanya 99% adalah manusia dan kurang dari 1% hewan. Bila inang utama tidak tersedia, sementara A. albopictus mempunyai banyak inang atau alternatif selain manusia. Ini adalah daftar pustaka. Dan sebelum presentasi ini saya akhiri, izinkan saya mengutip kutipan yang sempat menarik perhatian saya. Begini kutipannya, orang jahat terlahir dari orang baik yang banyak ditanya saat presentasi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.